Selain di bidang keagamaan, saya kan juga bergerak di bidang sosial, maka harus bisa artinya harus bisa bersikap dengan siapapun, harus bisa menyesuaikan, harus bisa mengimbangi. Jadi teman-teman grup WA saya itu bahkan grup PK ada, grup mu'alaf ada, Grup PK ada, grup mu'alaf ada, komunitas Vespa juga ada, komunitas perupa-perupa itu segala teman-teman saya dan mak saya dimasukkan di grup itu semua. Yang ini aku malah sungkan nak ngomong ini. Jadi seorang kiai yang seorang kiai yang bersikap disuruh untuk biasa saja malah ngeten iki malah sungkan kula, Pak. Oh, jendelok kiai, urung kelase, urung makome kok. Wis kanca ngobrol biasa kebetulan DKI amanah kon ngopeni anake wong berah ngono rak ya ampun lah. Jarang sambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara, ketemu lagi di segmen Plesir Nusantara di channel kesayangan kita, Generasi Muda Nusantara. Sahabat Nusantara, kali ini saya berada tidak menginjak bumi. Mengapa? Karena saya berada di anak tangga ini. Kalau nggak percaya lihat, ya kan? Nggak menginjak bumi. Ini termasuk bagian dari kesaktian tim Nusantara dan saya diatur oleh mereka. Dan saya berterima kasih sudah menghancurkan reputasi saya sebagai seorang news anchor atau apa ya istilahnya, penyiar lah. Sahabat Nusantara, tidak seperti biasanya saya jalan-jalan di tempat-tempat yang asik yang itu, tapi kali ini saya sejauh mata memandang yang saya lihat adalah gunung. Dan gunung ini saya nggak tahu namanya apa, tapi betul-betul saya sedang dikitari, rasanya seperti di stadion raksasa buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, kali ini saya berada di Desa Dadapan, di wisata Pagar Pelangi namanya. Turun. Saya capek. Oke. Mengapa saya harus naik tangga di gubuk yang belum jadi? Karena siapa tahu ada uluran tangan dari para dermawan untuk membantu ya wisata desa ini yang cukup bagus sekali untuk mencuci mata kita. Ada yang unik sahabat Nusantara dari wisata Pagar Pelangi ini, yaitu wisata ini dibangun dan diprakarsarai oleh santri-santri pondok pesantren, khususnya di pondok pesantren Rodotun Nasyiin As-Siddiqiyah As-Salafiyah di Desa Dadapan, asuhan dari Kiai Abadi. Selain itu yang unik lagi bahwa pondok pesantren ini, kalau yang di sini ini dekat dengan pondok pesantren RN-Asa Putri. Kalau di yang Putra bisa naik ke atas lagi kira-kira ya 100 meteran lah ya. Dan bangunannya khas kayak bangunan-bangunan apa ya, kerajaan itu. Tapi bukan kerajaan agung sejagat ya. Tapi kerajaan semacam relief kuno. Jadi ketika ada pengunjung wali santri yang datang untuk menjenguk anak-anaknya, ini sedang menikmati pemandangan khas ancient man atau manusia-manusia kuno. Dan yang unik dari sini juga adalah bahwa selain diprakarsarai oleh para santri-santri yang maaf dalam tanda kutip memiliki mental berlebihan ya. Dan mereka datang ke sini ini
dengan berbagai macam corak. Kami sedang menunggu pengelola wisata ini, tapi nampaknya kalau sore kali ini kayaknya belum ada. Tapi kalau sahabat Nusantara datang di pagi hari jam 6 sampai jam 10 pagi, sahabat-sahabat akan melihat di sepanjang jalan ini adalah jajanan khas desa. Jajanan khas desa ini macam-macam, ada klepon, ada tiwul, ada ketan, ada sego goreng. Sego goreng desa enggak? Ya semuanya sego goreng. Yang tidak ada di tempat-tempat lainnya. Ini yang unik. Dan fasilitas-fasilitas wisata ini masih dalam tahap pembangunan di sana sini. Kalau pagi lumayan datang, khususnya mbok-mbok atau emak-emak yang datang itu banyak sekali. Kalau hari Ahad, hari Jumat tuh mantap. Ayo kita jalan terus. Nikmat Allah yang begitu banyaknya tidak akan bisa kita sebutkan satu persatu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau menghitung, kalau engkau menghitung nikmat Allah yang sebegini banyaknya, la tuhsuha, kamu tidak akan pernah bisa menjangkaunya. Tetapi fasilitas alam yang sedemikian mewah ini terkadang tidak bisa kita syukuri. Gunung yang tinggi menghadirkan warna hijau dan menyimpan sumber mata air yang sebegitu melimpahnya, kadang harus kita hancurkan demi. Kalau kita lihat letak geografis Desa Dadapan ini adalah berada di wilayah Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang. Sahabat Nusantara bisa mengunjungi wisata Desa Dadapan ini. Kalau dari arah pantai utara ya, Pantura itu jalan Pandangan menuju Sedan. Nanti di perempatan Gandri Rojo menuju arah barat kira-kira berapa? 1 kilo ya? Ya, lebih 2 kiloan. Ya, dan di sini di mana-mana gunung semuanya. Jadi satu gunung Sukun dan lain-lain, satu gunung itu akan menyatukan berbagai macam desa di Kabupaten Rembang. Rembang ini dominasi gunungnya luar biasa. Dominasi lautnya juga luar biasa. Hipotesa saya bahwa Rembang dulunya sebelum Masehi mungkin adalah gunung. Ya ini kan dugaan-dugaan saja. Kalau mau meneliti ya silahkan sahabat. Dan penelitian itu dibuktikan dengan adanya gunung tertinggi di Kabupaten Rembang, yaitu gunung apa? Argopuro. Dan bisa kita jejaki Gunung Argopuro melewati Dadapan ini terus menuju Sukun ya, ke sana terus. Ngeroto juga bisa. Pokoknya di sepanjang gunung ini berada pada satu titik gunung tertinggi namanya Argopuro. Di puncak sana nanti bisa kita lihat berbagai macam keindahan alam yang dimiliki oleh Kabupaten Rembang. Bagi sahabat Nusantara yang bosan dengan alam kota, alam-alam urban, sahabat Nusantara saya rekomendasikan untuk datanglah di Desa Dadapan ini. Karena Anda sangat akan dimanjakan dengan ciptaan Allah yang subhanallah sekali ini. Sekedar duduk, bercengkrama dan bernostalgia bersama keluarga, makan makanan kampung, meskipun tidak ada verifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia, tapi pasti di sini halal karena dikelola oleh para santri sahabat Nusantara dan masyarakat desa yang kebetulan berjualan di area wisata kampung ini. Jadi akan ramah sekali. Namun sahabat Nusantara, jika ada pengelola sini yang kebetulan orang nopopo tiba-tiba ketawa sendiri kemudian celometan nggak karu-karuan, jangan heran karena itu juga bagian dari santri yang sedang direhabilitasi oleh Pondok Pesantren RN-ASA. Sementara yang saya dapatkan infonya semacam itu. Kita akan coba mencari informan, semoga bertemu dengan pengelolanya ya. Jadi kita memberikan informasi itu tidak asal. Kadang-kala juga kami khawatir ketika info yang kami sampaikan itu
nanti tidak valid, akan menjadikan fitnah atau apa ya, semacam disinformasi bagi khalayak ramai. Ayo ikuti saja ya Plesir Nusantaranya bersama tim Relawan Nusantara. Terima ngobrol lah. Tujuan utamanya kan dalam rangka untuk terapi ya sekarang guyon cekekaan cekekean ngono itu. Kula niku sungkan Pak, soalnya jenengan sepuh le Pak. Loh, so kanggo aku wong tua. Ketika saya itu ketika berhadapan dengan anak muda ya jiwa saya harus berubah menjadi cah nom maneh. Kalau wong bento ya kudu iso melu dadi bento. Tapi kan awak dewi ini kan cah Jawa Pak kula niki kan. Sehingga kalau menghadapi orang tua itu ya tetap disuruh untuk ya seperti itulah. Meskipun saya jenengan ya jawabane jenengan ngadepi wong ya biasa wae kan ngoten. Biasa anak kula niku ngadepi sinten mawon niku biasa. Mergane kula bergerak di bidang sosial. Orang-orang yang punya kepedulian sosial itu tidak hanya orang tua saja, tidak hanya orang muda saja, bahkan terkadang anak-anak kecil pun juga sudah mempunyai kepedulian sosial, mempunyai kepekaan terhadap lingkungannya. Karena kebetulan selain di bidang keagamaan, saya kan juga bergerak di bidang sosial, maka harus bisa, artinya harus bisa bersikap dengan siapapun, harus bisa menyesuaikan, harus bisa mengimbangi. Jadi teman-teman grup WA saya itu bahkan grup PK ada, grup mu'alaf ada, grup PK ada, grup mu'alaf ada, komunitas Vespa juga ada, komunitas perupa-perupa itu segala teman-teman saya dan mak saya dimasukkan di grup itu semua. Yang ini aku malah sungkan nak ngomong ini. Jadi seorang kiai yang apa nggih? Seorang kiai yang bersikap disuruh untuk biasa saja malah ngeten iki malah sungkan kula, Pak. Oh, ndelok kiai, urung kelase, urung makome. Wis kanca ngobrol biasa kebetulan DKI amanah kon ngopeni anake wong berah ngono rak ya ampun lah. Itu kan lebih berarti jenengan ya jangan menganggap wah Pak Baditah tokoh. Enggak, saya enggak pernah merasakan seperti itu. Jadi sahabat Nusantara dimanapun Anda berada, kali ini saya alhamdulillah sudah ditemani oleh Bapak Kiai Abadi. Pak Abadi gitu aja. biar lebih supel, biar lebih kewes, lebih gayeng. Beliau pengasuh Pondok Pesantren RN-ASA atau Rodotun Nasiin As-Siddiqiyah As-Salafiyah Pak nggih. As-Siddiqiyah di Desa Dadapan, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang. Dan Pondok RN-ASA ini ada putra dan putri ya Pak nggih. Ya, ada putra putri. Kira-kira jumlah santrinya mencapai 500-an. Wah, enggak. 240-an. 240-an itu keseluruhan dari yang normal, abnormal, putra putri. Normal, abnormal, putra dan putri. Nah, ini cara membedakan antara normal dengan abnormal itu apakah dikasih tempat yang berbeda bagi mereka atau satu pondok bercampur jadi satu nih Pak? Bercampur jadi satu. Justru itu merupakan satu bentuk terapi yang tanpa kita sadari. Berarti secara sikap saya kepada mereka yang normal ataupun yang abnormal, saya samakan. Ketika yang abnormal melakukan kesalahan pelanggaran juga harus ada sanksinya. Biar mereka itu tapi sesuai dengan kapasitas mereka. Masa kalau sanksi disamakan dengan yang normal kan nggak bisa. Misal mereka buang sampah sembarangan, kasih sanksi biar mereka itu merasa dihargai. Jadi nggak los, nggak terlalu los.
Jadi, itu merupakan satu bentuk terapi ya, Mas. Nah, saya membayangkan yang ngeten, Pak. Dari sekian ratus santri itu ada banyak sekali santri berkebutuhan khusus yang jenengan kelola di desa Dadapan. Berarti banyak sekali santri-santri itu, Pak. Ya. Nah, nanti berinteraksi dengan masyarakat pripun? Alhamdulillah kalau masyarakat Dadapan sudah bisa menerima, Mas. Artinya ketika sudah bisa menerima dan sudah menyadari keberadaan mereka. Nanti bagaimanapun anak-anak yang berkebutuhan khusus itu kan secara tingkah, secara sikap kadang kan di luar kewajaran kita ya. Berarti mereka itu masing-masing itu punya tingkah yang berbeda-beda. Kayak di wow, Pak, saya lewat itu langsung halo Pak Ganteng, halo. Nah itu bagi orang awam yang belum pernah datang ke sini kan kaget ya. Kaget ya. Nah makanya itu saya bentuk untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwasanya dalam kehidupan ini itu tidak hanya seperti kita saja, ada yang seperti mereka, biar mereka tidak dipandang sebelah mata. Jadi tujuan kegiatan wisata kecil-kecilan ini termasuk diantaranya adalah untuk terapi itu. Nah, yang diterapi kalau kesehariannya bukan yang abnormal, yang normal malah yang dicuci otaknya. Tapi artinya gini, jadi setiap ada kesempatan habis jamaah, ada kultum sebentar yang isinya jangan pernah menganggap mereka itu punya kekurangan. Samakan mereka. Tapi yang sering dikasih masukan itu adalah anak-anak yang normal. Gimana caranya dia mensikapi, menghadapi anak-anak yang berkebutuhan itu. Hal-hal semacam ini kalau sekelas saya nggak bisa bayangkan, Pak. Kalau saya berada di lingkungan yang seperti itu. Dan cara mendidiknya jenengan ini saya juga nggak bisa bayangkan. Kalau secara akademik kan mereka juga sangat sulit untuk diberi masukan ya. Diberi masukan ilmiah itu mereka sulit sekali. Kita tidak bisa memaksakan mereka masuk ke dunia kita. Tapi artinya kita yang harus masuk ke dunia mereka. Jadi pada saat saya memberi pembelajaran kepada mereka, yang nggak pernah melihat saya mengajari pembelajaran pada mereka, ketawa. Semisal, ini huruf apa, nggak tahu dia. Harus mereka sesuai dengan imajinasi mereka masing-masing. Ini seperti apa, jangan ini apa, ini seperti apa. Biar mereka membayangkan, seperti A. Ini apa? Ini siapa? Gambarnya siapa? Kak Badi. A itu A besar, A kapital dari Kak Badi. Berarti saya tanya ini apa? Dia nggak tahu tapi Pak Badi. Mereka langsung bilang gitu. Nah itu sampai diulang-ulang terus, ada yang kayak mak lampir, kayak L itu malah imajinasi mereka seperti mak lampir. Iya kayak londo, ono sing kayak semut, ono sing kayak bebek meteng, pokoknya sesuai dengan imajinasi mereka. Tapi alhamdulillah ada yang sampai bisa membaca dan menulis. Dari anak yang berkebutuhan khusus sampai dia bisa sekolah formal sekarang kelas 5. Itu dari lahir atau memang mungkin dari lahir, itu kan anak kasusnya dari lahir mungkin. Dan sekarang sudah bisa Sudah bisa membaca menulis. Menarik, Pak. Nah, kemudian sampai adanya wisata ini itu berbasis dari apa, Pak? Itu juga tidak ada kesengajaan. Intinya saya itu selalu berpikir gimana ya cara mensosialisasikan anak-anak ini biar selalu bisa berinteraksi dengan orang luar, dengan orang banyak. Ya kebetulan itu depan gerbang Pondok Putri kan kandang sapi. Saya berpikir kok nggak layak lah, masuk sering ada tamu, kok begitu keluar dari pondok kok langsung kandang sapi. Akhirnya kalau itu kalau saya beli kalau bekas, kalau habis dipakai untuk pameran, terus saya beli, anyaman kalau kurang Dadapan kalau anyaman bambu itu. Terus saya yang melukis itu anak-anak berkebutuhan khusus loh. Saya kasih cat gambar. Ternyata imajinasi mereka seperti itu. Gambar bintang, gambar nganu. Kebetulan saya punya anak berkebutuhan khusus itu yang pintar melukis. Bahkan untuk menggambar sketsa saya itu persis. itu dari ngangguk itu malah. Ini perlu
ada lanjutan dari pertemuan niki, Pak. Jadi basisnya tidak hanya sekedar YouTuber tapi riset. Kok bisa? Ngoten lho. Ya, saya kira ya ini sudah pernah beberapa kali didatangi mahasiswa untuk penelitian, Pak. Ya, Sudah untuk pernah. saat ini saya pendampingan dari UI pasca S2. Universitas Indonesia. Iya. Itu dia kan jurusan sosial politik yang skripsinya itu mengambil judul peran pesantren terhadap masyarakat dalam dunia sosial politik. Jadi sudah survei di pondok-pondok pesantren yang ada di Rembang, ternyata yang lebih mencocoknya adalah di sini karena kebetulan di sini kegiatannya variatif, ada pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi yang melibatkan ibu-ibu yang ada di sini semua. Kita buat sistem arisan, menabung, terus uangnya saya kelola, terus bagi anggota yang ingin pinjam bisa tanpa bunga, silahkan kamu ngisi kotak kas ikhlas sampean gitu. Dan kasnya sudah banyak, sudah hampir 200 juta untuk di RSE itu. 200 juta ya? Ya, itu saya kembangkan untuk usaha-usaha ini. Kira-kira kan ini kan juga bisa berkembang. Lahan yang digunakan ini gadani sinten, Pak? Lahan punya Wisata nih. Keluarga ya, sepupu, terus ponakan, mbak. Terus kalau pagi itu kan, kalau pagi jam 6 sampai jam 10 kan ada masyarakat desa yang berjualan itu dari komunitas ini atau sukarela atau terserah mau jualan atau pripun, Pak? Itu gini, dari ide pertama kan memang untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Jadi akhirnya mereka yang punya bakat-bakat untuk memasak itu saya kumpulkan. Kamu punya bakat bikin jajanan apa? Akhirnya nanti kamu beli buat jajan ini saya beli 800. Nanti anak-anak pondok yang jual 1000. Kalau kamu ingin menjual di sini berarti kamu bersifat relawan untuk mengisi kegiatan kamu. Itu hanya minggu pagi kok, Mas. Hanya minggu pagi untuk sementara, tapi kedepannya tidak menutup kemungkinan bisa setiap hari. Insya Allah Ramadan mau buka setiap hari jualan takjil. Setiap harinya itu para visitor atau yang datang itu berkisar berapa ratus atau pripun? Kalau hari Minggu mencapai ribuan, Mas. Ribuan. Ya, kalau hari Minggu loh ya. Artinya omset untuk masyarakat sini juga lumayan, Pak. Lumayan, sudah bisa memutar. Ini finansial ya, finansial. Untuk acara minggunya itu sudah bisa memutar uang sekitar 8 sampai 10 juta kok. Setiap hari Minggu kan bukanya kan hanya hari Minggu saja untuk sementara. Untuk masuk sini gratis nopo memang sukarela nopo? Sementara gratis kita kasih kotak infak. Tapi kedepannya nanti kalau sudah dipagar semua dan fasilitas sudah lumayan layak jual lah istilahnya. Kalau seperti ini kan hanya sekedar alam. Walaupun menarik, orang-orang bilang itu wah itu sudah layak jual untuk pagar pelangi dadapan itu. Sementara kan belum itu lah. Belum layak nanti kalau kolam renang, kolam bermain belum dikatakan kolam renang. Di postingan Facebooknya jenengan, Pak, saya lihat tuh asik sekali. Dari ada video yang joget bersama apa ya itu, kemudian gaya hidup lifestyle-nya juga apa adanya. Kalau orang yang apa ya agak melihatnya dengan nada skeptis itu kan ini pencitraan kan. Saya nggak ngurus, nggak gagas. Ya ini saya seperti ini. Tapi setelah datang kemari memang ya kami merasakan memang apa adanya. Ada ketulusan kata. Sapa le Mas sing nyangka. Saya juga tidak punya cita-cita seperti ini kok. Saya itu nggak punya cita-cita ingin membuat sebuah lembaga keagamaan pondok pesantren atau lembaga sosial, tidak punya cita-cita seperti itu. Moro-moro bocah teko nggak pernah perekrutan, nggak ada perekrutan untuk tenaga pendamping. Ya sistem pengasuhannya untuk anak-anak dampingan, anak-anak asuh itu sistem berjenjang, sing gede ngopeni sing cilik. Ya alhamdulillah, cara istilahnya walaupun yang desa sudah ya banyak anak-anak yang sudah penghafal Al-Quran. Program tahfidz baru berjalan 1 tahun ini.
Gus Wahyu Salvana, menantu Gus Mus juga pernah sering. Sering akrab sekali. Neng Yah itu juga. Yang saya tahu berarti kan yang punya branding untuk pondok ini, secara ngoten Pak. Riset UI dan menantu Gus Mus. Selebihnya masih banyak sekali yang tidak mungkin bisa disebutkan satu persatu di sini. Loh, saya itu membuat judul skripsi, walaupun itu saya ingat sudah ada 6 judul, Mas. Nggih. Tapi termasuk di antara kadang kan jurusan tarbiyah, terus jurusan apa? Syariat itu kadang kan mencari judul itu kan sing leneh kan sulit. Akhirnya saya dadal Mas pakai judul ini. Nanti pengalaman saya dengan kembangkan sendiri, kados membuat judul. Pernah membuat judul rahasia di balik tahajud untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Pernah, piye Mas? Nanu judul itu Pak ACC Pak Alhamdulillah. Terus pernah membuat judul metode pembelajaran baca tulis Al-Quran untuk anak-anak yang mengalami gangguan kejiwaan. Itu kan saya tidak mengada-ngada, praktek langsung dan mungkin jarang yang mempraktekkan. Berarti ini juga pendampingan judul apa? Terapi wisata sambil terapi di Pagar Pelangi. Iya tak gawe wisata sambil terapi di Pagar Pelangi. Iya, itu tak gawe judul nggih. ACC. ACC alhamdulillah ACC. Mbak Muti Karas niku nembe ndamel judul gitu. Mbak sampean kok percaya aku. Mun Pak jenengan enggak usah banyak cerita apa yang jenengan alami, jenengan bercerita aja itu nanti biar bahasa akademiknya saya yang mengembangkan. Menarik Pak. Sampai rasa ngomong. Nah, jadi untuk yang anak-anak berkebutuhan khusus itu cerita mungkin sehari semalam belum selesai, Mas. Dan menarik semua, lucu-lucu semua. Tapi nggih mestine nggih kita dan tim niki minta kesimpulan Pak. Semangat kesimpulan khususnya untuk apa ya, anak-anak berkebutuhan khusus ataupun para warga yang memandang kadang punya pandangan lain terhadap anak-anak seperti itu. Artinya gini Mas ya, kepada siapapun itu janganlah kita pernah memandang sebelah mata. Itu baik kepada siapapun. Semua manusia itu punya potensi baik kok. Sebaik-baik manusia pasti punya satu titik kejelekan. Sejelek-jelek manusia juga punya satu titik kebaikan. Jadi intinya ketika kita itu tidak merasa paling, tidak merasa yang paling bisa, yang paling wah, ya insya Allah dengan siapapun kita bisa bersikap. Itu jangan pernah, intinya jangan pernah menganggap diri kita itu mempunyai potensi yang lebih. Tapi intinya ketika kita punya kelebihan loh ya. Jangan pernah merasa kita itu punya kelebihan. Semua adalah dari Allah. Menurut ampun. Jadi intinya aku kok bisa seperti ini ya. Nggak pernah terbesit pikiran seperti itu. Biarlah orang lain yang memandang katanya. Iya. Saya tidak terpengaruh dengan komenan orang lain. Tidak pernah terpengaruh. Ndak ngurusi komene wong kuncene wong delok iku kendelalok. Matur suwun Pak, wejangane. Sami-sami. Kula nggih matur suwun, kula bisa ngobrol-ngobrol karo Tanom dadi jiwane balik enom malih. Sahabat Nusantara, demikian obrolan singkat yang sebenarnya ini baru setitik dari cerita Kiai Abadi di Pondok Pesantren RN Asa di Sadadapan. Ada banyak sekali kisah-kisah yang motivasinya luar biasa, yang sangat inspiratif bagi sahabat Nusantara sekalian. Namun rasanya pembicaraan ini kita cukupkan sekian. Insya Allah kita akan bertemu lagi di sesi Plesir Nusantara selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
lagi marah lah ono youtuber berarti apa Pak kira youtuber paten lu gawangan itu mesti youtuber